Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku. Jadi hari ini kita bakal belajar cara mudah import soal dari Notepad untuk buat kuis pilihan ganda di Moodle. Sebelumnya kita udah belajar cara buat kelas di Moodle. Bagi yang belum nonton, kalian bisa nonton. Aku taruh videonya di atas dan nanti linknya aku juga taruh di description box. Langsung aja ke tutorialnya. Di sini kita nggak harus menginput soalnya satu persatu ke Moodle. Jadi kita bisa bikin file tersendiri, file yang berisi pertanyaan-pertanyaan di Notepad. Nanti kita tinggal ekspor ke Moodle. Jadi sebelum kita masukin ke Moodle-nya, kita bikin dulu file di Notepad. Nah, di sini saya udah punya beberapa file bank soal ya, bank soalnya. Misalnya contohnya ini. Nah, untuk bank soalnya kita harus menggunakan format khusus karena kalau dia formatnya berbeda sama yang bisa diinput ke Moodle, dia akan tidak bisa pada saat kita ekspor, dia tidak akan bisa berhasil untuk terekspor. Nah, ini akan saya share formatnya ya, karena ini berubah sedikit ini bentuk format penulisannya, maka dia tidak akan bisa terekspor. Nah, kita simpannya di Notepad ya, dengan nama filenya dalam bentuk TXT ya, TXT, karena kalau dalam bentuk file yang lain maka dia akan tidak bisa diekspor. Setelah kita punya file bank soal di Notepad ini, kita tinggal masuk ke Moodle-nya. Di sini saya sudah punya kelas ya di Moodle, jadi di sini tinggal kita masuk ke course yang akan kita tambahkan kuisnya ya. Nah, di sini langkah pertamanya kita buka question bank dulu. Kita jadi export soalnya di bank soal. Sini question bank. Pertama awalnya kita bikin kategorisnya dulu. Misalnya kategorisnya, karena ini kalau saya udah punya banyak kategoris ya. Nah, misalnya kita mau awal ya, kita tinggal tambahkan add kategoris. Misalnya sini parentnya tetap ya, parentnya adalah default, maksudnya ini adalah untuk mata kuliah atau pelajaran yang menjadi yang akan kita input kuisnya ya. Nah, tinggal bisa isi name-nya. Name ini adalah kuis yang akan kita masukkan, misalnya kuis materi 2 misalnya. Kuis materi 2 itu kita terus isi kategori infonya ini, kalau ini aja opsional ya, jadi nggak perlu diisi. Kalau kita mau kosongin juga nggak apa-apa, kita tulis add kategori. Nah, nanti kategorinya akan muncul di sini. Nah, ini kan ya, kuis materi 2 misalnya. Di sini masih ada dalam kurung 0, berarti belum ada pertanyaan sama sekali, belum ada pertanyaan yang dalam kategori kuis materi 2 ini. Tinggal kita klik. Kita udah berada di ini ya, kategori kuis materi 2. Terus kita import di sini untuk mengambil soal dari Notepad tersebut untuk masuk ke Moodle. Kita import. Nah, jangan lupa klik icon format ya. Jangan pilih yang lain. Kalau pilih yang lain maka dia tidak akan bisa terinput. Kita pilih icon format ya, pilihan yang pertama. Jangan lupa ya, icon format. Kita klik dulu. Nah, ini kita choose filenya. Kita pilih dulu file yang mau kita masukin ke sini, ke bank soal di Moodle. Choose file. Nah, di sini kita pilih dulu ya. Kita pilih dulu ini bank soal. Saya sudah punya bank soal di sini. Kita pilih salah satu, misalnya yang pertama. Sebagai contoh saja. Kita masukin kuis biar gampang mengingatnya, kita masukin namanya sama dengan yang tadi ya, sama dengan nama kategorinya. Nah, upload ya, kita upload. Nah, terus dia akan tertulis di sini apa yang kita upload tadi sesuai dengan nama yang kita input. Tinggal klik import. Nah, ini kalau penulisan kita benar di Notepad, maka dia akan berhasil parsing question from import file, importing berapa question yang kita masukin ke file ya. Nah, kalau dia format penulisannya berbeda, dia tidak akan hijau seperti ini. Kalau hijau berarti berhasil, berarti format penulisan kita udah benar. Kalau dia merah, dia gagal, kita harus lihat mungkin ada salah enter, jadi format penulisannya berbeda sama standarnya.
Nah, ini udah berhasil nih, udah masuk, ada 16 pertanyaan, kita klik continue. Nah, continue. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di kuis materi 2 itu udah ada 16 pertanyaan di sini, ya. Oke, berarti di bank soal dengan kategori kuis materi 2 sudah ada yang baru kita input. Kita tinggal masuk ke kelas yang mau kita masukin ini ya, apa? Kuisnya ya. Jadi kita back ke ini ya, ke halaman depan dari kelas tersebut, jangan di kelas lain karena dia nginputnya di kelas yang itu ya. Kalau di beda kelas dia akan bank soalnya juga beda seperti itu. Jadi di kelas yang sama misalnya. Nah, di sini kita masuk turn editing on. Jadi gunanya turn on editing on ini kalau kita mau ini ya, mau ngedit-ngedit apa yang ada di kelas kita tekan dulu turn editing on. Setelah itu, nah ini untuk menambahkan ini ya, menambahkan kegiatan misalnya saya mau nambahinnya di ini ya, di topik 1 kita add activity or course. Oke, nah ini kita menambahkan kuisnya. Kita klik kuis dulu. Kuis. Nah, di sini kita tulis quiz name. Ini untuk memudahkannya kita seragamkan sama bank soal tadi ya. Bank soal tadi kan kuis materi 1, 2 ya. Ini kalau kita mau nambahin ini apa deskripsi atau perintah tentang kuis tersebut untuk mahasiswa kita misalnya kerjakan setelah menyimak materi misalnya materi ya. Oke, setelah itu nanti baru ini di display di sini tujuannya ini ya. Nah, ini kita klik display untuk ini ya untuk biar ini apa yang kita tulis di description akan muncul nanti pada saat kuisnya sudah diupload. Nah, di sini kalau kita nggak klik displaynya ini ya, apa yang kita tulis di sini tidak akan muncul di kelas ya, di mahasiswanya. Nah, ini untuk memudahkan kita klik aja expand all. Ini untuk memudahkan nanti akan terbuka semua yang apa yang bisa kita rubah misalnya. Di sini open quiz, kita klik enable. Kita mau kuisnya kapan? Misalnya kuisnya hari ini ya. Kita mau buka kuisnya hari ini tanggal 13 berarti tinggal kita ganti jamnya aja misalnya dari jam 10.19 sampai jam 11.19. Ini adalah durasi kuisnya bisa dibuka. Beda lagi sama time limit. Time limit adalah durasi kita mengerjakan ujiannya misalnya 10 menit aja. Jadi di sini kuisnya bisa diakses dari jam 10.19 sampai 11.19, tapi time limit mengerjakannya semua 10 menit ya. Bisa dibedakan ya. Terus apalagi yang kalau ini nggak terlalu penting, saya klik-klik aja yang penting ya. Kalau ini unlimited, kita batasi nggak? Misalnya mahasiswa kita boleh mengikuti kuis cuma 1 kali. Kalau unlimited berarti dia bisa berulang-ulang tuh. Jadi kalau kecil nilainya ulang lagi sampai nilainya bagus. Itu nggak adil juga ya. Jadi kita batasi attempt allow-nya cuma 1 kali. Jadi kalau dia gagal sekali, dia nggak bisa masuk lagi, cuma bisa sekali kesempatannya. Ini yang lain yang perlu kita perhatikan ini. Nah, ini munculnya ini ya, ini peraturannya nanti kalau saya biasa pakai ini aja, munculnya nilainya pada saat ini ya, kita selesai kuis baru muncul nilainya. Terus tuh nanti ada jawaban-jawaban yang benar di mana ini berarti ada mark sama overall feedback. Feedback ini yang mana kita salah itu ada pembahasannya ya. Jadi memudahkan pada saat mahasiswa kita ngoreksi jawaban dia yang mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Terus pada saat apalagi yang perlu kita perhatikan di sini yaitu di mana ya? Ini restrict. Ini di sini kalau kita misalnya di mata kuliah yang sama kita ada 4 kelas ya di mata kuliah sama, misalnya ada kelas reguler AB, kelas extension AB misalnya. Di sini bisa kita atur separate group. Berarti di sini add grouping. Nah, di sini ya misalnya kita kalau saya karena ada 4 kelas di mata kuliah ini. Oh, di sini nggak ada ya.
Jadi ini untuk ini aja, kalau kita nggak punya satu mata kuliah cuma satu kelas, kita nggak usah separate group. Jadi no group aja. Kalau separate group berarti ada di mata kuliah yang sama, kita ada beberapa kelas di sana, itu kita ini ya, tinggal di separate group, nanti ada grouping ini, karena di mata kuliah ini kebetulan nggak ada grupnya, jadi cukup satu. Maka no group ya. Setelah itu, sudah selesai yang harus disetting di sini, maka itu kita masuk ke save and return to course. Save and return to course. Nah, ini udah muncul tuh mata kuliah ini, kuis yang baru saja kita buat. Ini di kuis materi. Nah, ini udah tergenerate kuisnya, tetapi belum ada soal yang ada di sana. Tinggal kita klik di situ. Klik, nah di situ ada keterangannya merah bahwa no question have been added yet, berarti belum ada ini pertanyaan yang kita add di quiz tersebut. Tinggal kita klik edit quiz ya. Nah, di sini akan muncul edit quiz. Tinggal kita pilih apabila kita mau dari 16 soal yang sudah kita generate untuk kuis materi 2 tadi, mau kita acak biar setiap mahasiswa mendapatkan soal yang berbeda-beda. Misalnya berarti kita tinggal klik di shuffle berarti dia diacak. Shuffle, terus kita ngambilnya acak dari kita pilih random question di sini. Jadi dia nomor 1 bisa jadi nomor 5 atau apa. Jadi terus tiap mahasiswa punya soal yang beda-beda biar nggak contekan ya tujuannya. Apalagi kalau kita punya lebih banyak bank soal, berarti lebih banyak kemungkinan tidak sama antar mahasiswa tadi. Kita pilih random question. Nah, ini kategori yang mau kita ambil tadi. Ini kan saya punya banyak kategori tuh. Nah, kita pilih yang kategori yang khusus untuk materi itu. Materi 2 berarti kategorinya cukup dari yang kuis materi 2. Nah, ini ya. Saya klik di sini. Terus, berapa soal kita mau bikin? Yang mau dimasukin ke kuis kita ini cuma 10 soal aja. Dari 16 soal yang sudah kita masukin di bank soal, tapi dia diambil random sebanyak 10 soal saja. Ingat ya, berarti kategorinya yang perlu diperhatikan sama jumlah random question-nya. 10. Sudah, kita klik add random question. Nah, ini adalah question yang terbentuk. Nah, ini yang beda-beda. Misalnya nomor 1, mahasiswa A punya dapat soal yang mana, beda-beda ya. Nah, ini udah jadi nih. Udah jadi, kita tinggal buka ke ini ya. Kalau kita mau coba lihat di topik 1 misalnya. Lagi lihat reviewnya ya, kalau mau lihat nanti mahasiswanya bisa buka seperti apa. Ini bisa kita review. Tujuannya kalau misalnya kita ada salah-salah pada saat ini pembuatan soal atau apa, bisa kita lihat di sini. Nah, preview quiz now, start item. Nah, ini bisa kita coba ngisi-ngisi ya, ngisi-ngisi. Terus kalau udah sampai ini next page, inilah yang akan muncul di halaman mahasiswa. Misalnya, ini asal aja ya, saya kerjain asal aja. Oke, nggak apa-apa, udah selesai ya, finish. Nah, inilah yang akan muncul, maka kita klik submit all and finish. Ini yang akan seperti inilah yang akan muncul di halaman mahasiswa. Nah, ini udah kelihatan tuh. Karena saya tadi pilih ada remark-nya, ada marks-nya ya, ada nilai di situ kan, tidak ada nilai yang dapat 1 ya. Tadi 2 soal yang saya kerjakan ternyata cuma 1 yang benar. Nilainya seperti apa? Ini ada pembahasannya, yang mana soal yang mana benar, mana salah. Ya, jadi si mahasiswa bisa ngelihat yes, salah di mana gitu. Kalau memang ada kesalahan bisa protes sama dosennya seperti itu. Itu aja ya, sedikit tutorial tentang bagaimana cara memasukkan kuis pilihan ganda di Moodle ya. Ini sangat mudah karena kita tidak harus input satu persatu. Kalau di Moodle ada juga kita input soalnya satu persatu. Nomor 1 jawabannya apa, itu akan sangat menyulitkan. Nah, dengan kita membuat dulu file bank soalnya di Notepad, langsung diimport ke Moodle, dia akan lebih mudah dalam membuatnya ya. Ngeditnya lebih mudah, seperti itu. Nah, ini ada sedikit saya tambahkan, kalau kita ada kesalahan di edit question, tinggal kita edit aja di questionnya. Misalnya harus kita tambahkan apa, misalnya ada yang salah tuh. Sebenarnya jawabannya itu nomor 2, yang B, bukan yang A, kita tinggal ganti tuh no-nya misalnya. Di choice 2 seharusnya 100%, di choice 1
kita ganti itu yang 0% misalnya ya, non. Ini masih bisa kita edit. Nah, ini kalau kita benar ya tadi karena saya ngeditnya salah ya saya cancel aja. Tapi kalau misalnya benar kita mau edit, kita tinggal tekan save change ya. Ini saya cancel ya karena sebenarnya jawab soalnya juga udah benar ya. Saya cancel. Nah, itu sangat mudah ya. Terus yang perlu diperhatikan lagi pada saat pengetikan bang soal di Notepad itu harus diperhatikan ininya ya, diperhatikan format penulisan karena kalau salah format penulisannya maka dia tidak bisa diekspor ke Moodle. Sekian dulu dari aku, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.